Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rino Saputro dan hari ini kita akan membuat media booting. Ya, kita akan melakukan instalasi Windows 10 dan sebelumnya di sini kita akan membuat media bootingnya terlebih dahulu. Oke, jadi sekarang kita akan menggunakan Rufus sebagai media booting kita. Bagi yang masih belajar, kita sama-sama belajar ya. Di sini saya akan cari rufus.id. Jadi Rufus ini adalah software yang bisa kita gunakan. Ya. Rufus ini adalah software gratis yang bisa kita gunakan untuk membuat media booting menggunakan flash disk. Jadi nanti ketika kita install ulang, kita tidak perlu menggunakan kaset lagi. Kita cukup menggunakan media flash disk asalkan kita punya master Windows-nya dalam bentuk ISO biasanya ya. Seperti ini, tampilannya nanti seperti ini. Nih. Dan kita nanti akan menggunakan flash disk Flash disk Toshiba dengan kapasitas 8 GB. Sebenarnya untuk membuat media Rufus flash disk 4 GB itu sudah cukup ya. Sekarang kita download dulu. Mana ya? Ini versi lain, versi terbaru coy. Kita akan ambil versi terbarunya. Versi terbarunya ada di 3.17. Ukurannya tidak terlalu besar, hanya 1,3 MB. Kita tunggu. Ya, langsung kita buka. Do you want to allow Rufus to check for application update online? No. Kita baru download coy. Nanti kalau seandainya mau saran saya ketika mau membuat media booting butuh Rufus, mending ya download yang baru ya, karena langsung versi terbaru. Dan sekarang kita akan masukkan flash disknya ya. Flash disknya saya masukkan. Sudah terbaca di sini. Oh, di sini sudah ada media bootingnya dan kita akan ulangi lagi. Ini adalah tampilan dari Rufus 3.17. Dan di sini kita bisa pilih nanti kalau seandainya kalian atau kita memasukkan lebih dari satu flash disk, dia nanti akan terdaftar di sini. Dan di sini yang terdaftar ada F ya, partisi F, USB drive di F. Jadi jangan sampai salah. Kenapa? Karena Rufus ini akan menformat seluruh isi flash disk. Jadi karena diformat otomatis seluruh isinya bakal terhapus ya. Jadi jangan sampai salah pilih flash disknya. Ini sudah kita pilih. Sekarang kita buat boot selectionnya. Nih, kita cari dulu file image atau ISO yang mau kita gunakan. Di sini saya sudah ada beberapa operating system Windows 10. Di sini ada Windows 10 Pro. Ya. Pastikan tipenya this image file. Ya, kita akan coba ini bisa atau tidak. Nih, kita pilih this or ISO image. Kemudian kita select, kita cari filenya, kita cari. Tadi posisinya ada di D software, kemudian OS. Jadi sesuaikan dengan tempat penyimpanan kita masing-masing untuk Windows-nya. Sekali lagi pastikan master Windows-nya itu sudah dalam bentuk this file seperti ini, this image file seperti ini. Open. Nanti di lain kesempatan kita akan coba buat dari kaset untuk bisa menjadi image file seperti ini. Open. Bisa ya? Di sini bisa. Di sini image optionnya standard Windows installation. Jadi standar Windows.
kemudian partisinya GPT, MBR. Jadi seperti ini. Kalau kita mau melakukan bootingnya menggunakan UEFI seperti ini atau UEFI ini, UEFI ini, saran saya menggunakan tipe GPT. Kalau menggunakan UEFI biasanya loadingnya itu ketika kita menghidupkan komputer atau laptop itu lebih cepat karena tidak ada jeda untuk menunggu. Biasanya kalau menggunakan MBR itu tipe yang digunakan adalah tipe non UEFI atau legacy. Biasanya ada beberapa momen untuk menunggu sebelum masuk ke dalam sistem operasi. Jadi kalau mau loadingnya lebih cepat, kita bisa pilih yang GPT. Dengan syarat apa? Harddisknya nanti diformat dalam bentuk GPT seperti ini. Ya. Nanti akan kita cek apakah harddisk yang mau kita install itu GPT atau MBR. Yang pasti ini kita buat GPT dulu, biar support UEFI-nya. Oke, pastikan sudah diganti atau pastikan sudah benar pilihannya. Kemudian label bisa diganti. Di sini Windows 10 ya. FAT32 tambahkan 64 bit. FAT32 tidak perlu diganti. Oke, klik start. Jeng. Di sini akan ada peringatan. Jadi peringatannya seluruh data yang ada di F, yang ada di flash disk itu akan dihapus. Kalau kita setuju, oke. Kalau kita ragu, cancel. Di sini saya pilih oke. Di sini kita tunggu prosesnya sampai 100% coy. Sekali lagi tadi untuk GPT dan MBR, jika ini kan kita buat UEFI. Kalau flash disk ini tidak bisa kita gunakan untuk instalasi, ada kemungkinan bahwa harddisk yang nantinya mau kita install itu status partisinya itu adalah MBR. Ya, jadi kita harus format dulu harddisknya dari tipe MBR kita jadikan GPT. Seperti itu. Atau sebaliknya, ketika kita mau menginstal dengan legacy system atau di situ MBR ternyata tidak bisa, kemungkinan harddisk yang kita gunakan adalah tipe GPT. Tapi untuk lebih jelasnya nanti ketika instalasi. Kita tunggu. Masih menunggu, masih 12,5%. Jadi install ulang komputer itu tidak sulit ya teman-teman ya. Gampang sekali. Hanya saja prosesnya itu butuh waktu karena kita harus menunggu. Tergantung kemampuan dari komputer masing-masing biasanya. Tapi kalau spek komputernya itu bagus, itu ya install ulangnya lebih cepat yang pasti. Proses Rufus ini nanti akan kita percepat ya. Ini akan kita percepat biar waktunya tidak terlalu lama. Kemudian nanti, oh ya satu lagi, kalau seandainya terjadi ketika kita membuat media booting menggunakan Rufus ini, ternyata kok saat prosesnya persennya ini jalannya lelet sekali atau stuck di beberapa 90% atau 95%, maka bisa jadi yang menjadi tersangkanya itu adalah flash disk yang kita gunakan. Jadi biasanya kalau flash disknya sudah berumur atau flash disknya sudah terlalu banyak error, biasanya untuk media booting itu akan cukup lambat. Ya. Kadang bisa sukses, tapi ketika digunakan untuk melakukan instalasi itu tidak bisa, coy.
Oke, tinggal sedikit lagi setelah perjuangan ya. Kayaknya ini flash disknya kurang jos ini ya. Nah, oke. Jadi kalau sudah statusnya ready seperti ini ya, dan ini kembali menjadi tombol start, itu artinya sudah selesai. Sekarang kita bisa close. Nah, sekarang bisa dicek flash disk yang tadinya sudah dijadikan booting Windows 10 ini sudah jadi filenya seperti ini nanti. Dan flash disk yang sudah dijadikan media booting, tenang saja, kita masih tetap bisa gunakan sebagai media penyimpanan. Yang penting kita tidak menghapus atau mengedit file-file yang sudah di booting di dalam flash disk yang tadi menggunakan Rufus. Dan sekarang Rufus atau flash disknya sudah bisa digunakan untuk melakukan instalasi. Oke, kita lanjut di video selanjutnya. Dadah.